فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhlas dalam belajar bisa dilakukan dengan 4 hal. Ketika seorang ingin mempraktekkan ikhlas, yang pertama adalah berusaha untuk raf'ul jahl an nafsihi, menghilangkan kebodohan dirinya, terutama bagaimana tata cara yang dibutuhkan ibadah harian. Aib banget orang tokoh, pakar, ilmuwan, ilmunya sudah banyak, kemudian waktu dan umurnya juga sudah lewat, kemudian tata cara zikir habis salat tidak ngerti, salat saja tidak khusyuk. Ingat di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat sampai dikenal dengan salatnya jelek. Kalau seorang sahabat saja ada yang salatnya jelek lalu disuruh ulang oleh Nabi SAW, bagaimana dengan orang yang tidak pernah salat? Ini bukan orang belajar salat, orang tidak salat. Sehingga pelajaran tentang hadis orang yang salatnya jelek itu tidak dijadikan pertimbangan sama dia. Kalau salat sudah alhamdulillah, artinya berjasa kepada Allah. Kalau dia sudah salat, banyak di luar orang tidak salat. Dan banyak sunnah yang tidak diketahui orang-orang secara umum. Salat menggunakan sutrah, penghalang di depan, menjamak antara zuhur dan asar, mengqasar meringkas antara 4 rakaat menjadi 2 rakaat, kemudian tata cara bersuci, mandi janabah, sunnah-sunnah bagaimana, masih banyak yang tidak ngerti. Maka ketika belajar agama tujuannya untuk diri sendiri sebelum untuk orang lain. Bukan hanya teori yang dihafalkan dalilnya apa, akan tetapi sekarang saya harus paham karena saya harus memperbaiki diri. Kalau sudah belajar sama dengan orang yang tidak belajar, apa manfaatnya? Yang kedua, raf'ul jahli an ghairihi. Dia berusaha untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Orang yang paling berhak mendapat nasihat dan perhatian orang terdekat. Orang-orang yang di sekitar kita, keluarga, orang tua. Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menukil kisah Islamnya Abi Dzar, atau bukan Hafidz Ibnu Hajar tapi yang lain. Beberapa referensi mengatakan Abu Dzar radhiyallahu an ketika masuk Islam, beliau tidak hanya sekedar cukup anak alhamdulillah sudah Islam, saya harus mengumumkan kepada orang lain. Akhirnya teriak di depan orang-orang Quraisy kafir, ya ma'syar Quraisy, ushidukum anna alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wahai Quraisy, aku sudah masuk Islam. Dipukulin dia. Kalau orang-orang kafir saja dia tidak pengen untuk menyembunyikan keislamannya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, ini berarti bagaimana seorang perlu apa tidak menunjukkan identitas kebenaran tapi konsekuensinya bahaya. Boleh apa tidak? Karena sebagian ulama mengatakan boleh. Buktinya Abu Dzar tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tapi kata Hafidz Ibnu Hajar, pendapat yang kuat adalah seorang perlu memperhatikan maslahat dan madarat. Kemudian beliau pulang. Sampai pulang ke kampungnya, ke rumahnya, ngomong ke istrinya, dami haramun min damiki wa baiti haramun min baitiki hatta tashhadi an la ilaha illallah. Darahku haram untuk kamu, rumahku haram untuk kamu, sampai kamu bersyahadat dan masuk Islam. Maka dia masuk Islam. Orang tuanya didatangi kemudian sampai masuk Islam. Orang-orang kampungnya diajak masuk Islam. Nah, artinya kalau hidayah yang mahal ini seorang perlu menyebarkan kepada orang-orang sekitar, ilmu juga sama. Tidak ingin kita sukses sendirian. Bahkan ini sering disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ketika ditanya, Syekh bolehkah aku, anak barangkali pernah sampaikan kepada antum, bolehkah kami menerima nafkah orang tua yang penghasilannya haram? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Karena nafkah orang tua ini datang kepada kita dengan cara halal. Adapun haramnya, dosanya ditanggung oleh orang. Kenapa dia mencari nafkah dengan cara yang halal? Tapi kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, sebelum kamu bertanya hukumnya boleh apa tidak, kalau kamu memang sayang kepada orang tuamu, engkau akan nasihati dia. Bilang kepada orang tuamu, Bapak,
cara untuk mencari uangnya tidak benar. Kalau orang sayang begitu, meskipun orang tuanya tidak suka. Orang tuanya tidak suka. Kadang-kadang orang tua marah kita ingatkan seperti itu. Kamu ini besar gitu juga dari uang kerja bapak. Sekarang kamu gede, mau nggak makan? Ya, tetapi ini butuh perjuangan dan orang paling berhak untuk mendapatkan perhatian orang di sekitar. Kalau kita alhamdulillah bisa sholat, kita juga ingin orang di sekitar kita sholat. Kita bayangkan ketika kaum muslimin banyak tidak sholat, termasuk di dalam rumah ketika orang datang adzan. Dia pengen untuk ngajak, ayo sholat dulu, nggak berani, sungkan. Barangkali saya belum pernah ceritakan kepada antum, ada orang ketika masuk Islam, dia sungkan untuk sholat terang-terangan karena menjaga perasaan ibunya. Ketika akhirnya dia menunggu-nunggu waktu, kapan bisa diskusi dengan sang ibu. Akhirnya bisa, terbuka kesempatan itu, akhirnya dia berani sholat terang-terangan. Sekarang kaum muslimin yang sudah sejak kecil Islam, tidak sholat. Satu keluarga nggak sholat. Ketika adzan berkumandang musiknya besar di rumahnya, itu gimana kayak begitu? Kadang-kadang hafal Quran juga yang kayak gitu. Ini repot kan? Parah sekali. Maka ilmu itu kalau kita pengen ikhlas cara belajarnya, itu diantaranya. Kita pengen agar bisa membenahi diri sendiri kemudian orang lain. Kemudian yang ketiga adalah beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ya. Kemudian yang keempat, ihya'us syariah. Berusaha untuk menghidupkan syariat. Sunnah belajar ini ketika terutama sudah mati, banyak orang tidak tertarik untuk belajar agama, maka ta'ayyun untuk mempelajari dan kewajiban itu semakin kuat. Jadi kewajiban kita untuk menghidupkan, kita harus belajar, kita ajak orang untuk mendalami agama, ini semakin kuat. Ketika banyak orang tidak tahu, tadi kita sebutkan, tidak tahu tentang tata cara sholat, di tengah mayoritas yang muslim, ini kan asing sebenarnya. Berarti ada orang asing di tengah orang-orang muslim. Ketika orang menampilkan sunnah di tengah kaum muslimin, jadi asing dia. Lalu ada sebagian mereka mengatakan, biasa saja kalau mau beragama. Memang yang luar biasa bagaimana? Yang sunnah ini seperti ini. Nabi SAW dulu sholatnya begitu. Para sahabat sampai mengatakan, Ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami perhatikan benar. Kami lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, gerakan-gerakannya, ternyata rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, semuanya hampir sama, imbang. Kemudian sebagian sahabat Khabbab bin Al-Arat, ketika gerak-gerik jenggot Nabi SAW dalam sholat diperhatikan, oh berarti baca. Abu Hurairah tanya, ya Rasul, antum diem antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah, antum baca apa? Ternyata bacanya iftitah. Ini tata cara sholat. Sehingga para sahabat mereka sebagian ketika mendapatkan sahabat yang lain sholat, lalu ternyata sholat itu mirip dengan sholat Nabi SAW, maka mereka mengatakan, qad dzakkarani hadza salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholat orang ini mengingatkan aku kepada sholat Nabi SAW. Dan di zaman sahabat mulai banyak orang sholatnya sudah meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit. Sehingga para sahabat sebagian mengatakan, dulu kami seperti ini di zaman Nabi SAW. Kalau seandainya kita terapkan di zaman ini kapan? Ketika para sahabat masih hidup. Niscaya banyak orang yang mengingkari. Lalu bagaimana sekarang? 1500 tahun setelah bergulirnya Nabi SAW. La ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah bergulir satu waktu kecuali yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Ditafsirkan Ibnu Hajar rahimahullah dari perkataan Ibn Mas'ud, illa walladhi ba'dahu aqallu ilman minal ladhi qablah. Semakin kesini ilmunya semakin sedikit. Maka benar, ahlus sunnah asing di tengah ahlul Islam. Ya, mereka asing di tengah kaum muslimin sendiri. Ketika sunnah ini menjadi asing, maka tugas orang ketika ingin belajar beneran, cara ikhlasnya bagaimana? Begitu. Dia berusaha untuk menghidupkan sebuah sunnah. Karena ilmu ini hilang bersama dengan wafatnya para ulama. Sampai disebutkan dalam Sahih Bukhari, para ulama menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama.
Ilmu tidak dihilangkan tahu-tahu orang lupa begitu saja, enggak, tapi diwafatkan para ulama. Sehingga kalau sudah tidak tersisa seorang alim, akhirnya ditanya orang bahlul. Nah, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ditanya enggak ngerti, jawabnya dengan tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Maka ketika kebodohan sudah kelihatan dan memang nampak, Nabi SAW mengatakan la taqumus sa'ah hatta yurfa'al ilm wa yakthurul jahl dalam Sahih Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu diangkat, kemudian banyak kebodohan. Kebodohan dalam agama. Orang sekarang bangga, kita sudah mendapatkan penemuan, ada penelitian, sekarang ada orang pakar dalam hal teknologi segala macam kemajuan. Bahkan ada orang mengatakan, ini pakar nih sudah meninggal, dia mengatakan kita lebih beruntung dari para sahabat 1000 cahaya. Ya, tapi dia belum sholat isya waktu itu ngomong, sudah jam 11:30 ya, malam. Subhanallah. Jadi orang kadang-kadang bangga dengan ilmu dunia, ilmu akhiratnya mending nol kecil. Kalau nggak ada nolnya juga gimana? Nah, artinya kita membutuhkan ilmu yang betul-betul ditekankan di tengah masyarakat, menghidupkan itu. Dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tazawaru wa tadzakarul hadits fa innakum illam taf'alu dzalika in darasa ilmukum. Kalian usahakan untuk saling mengunjungi dan mengulang-ulang bersama hadis. Kalau kalian tidak kerjakan, ilmu ini akan hilang. Berarti ilmu yang sudah diketahui harus diulang. Ketika tidak menjadi perbincangan di tengah kaum muslimin, maka ilmu itu hilang. Dan cukuplah tatanan masyarakat dinilai dari obrolan mereka. Bukan hanya obrolan saja. Dari tata cara berpakaian akan mencerminkan tingkat pendidikan di satu masyarakat. Tata cara berpakaian, bagaimana moral, bagaimana mereka berbicara, kelihatan. Al-Auza'i rahimahullah pernah marah. Keluar, ternyata murid-muridnya membicarakan dunia. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, kalau kalian tulabul hadis tidak membicarakan akhirat, kira-kira siapa yang akan bicarakan itu? Ya, dan sekarang jangankan di luar, kadang-kadang habis pengajian juga obrolannya dunia, begitu. Maka ikhlas itu bisa disebutkan dengan cara seperti itu.